من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang sangat banyak yang kita semua tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kita bersyukur minimal dengan kita berucap memujinya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita usahakan untuk selalu digunakan dalam kebaikan, dalam rangka taat kepadanya. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa berada pada diri kita semua dan sampai membawa kepada jannahnya. Amin. Kemudian senantiasa kita berselawat teriring salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berada di jalannya, yang senantiasa berusaha untuk menempuh jalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, yang mudah-mudahan kita berhak menjadi umat beliau yang berhak diakui, dan nantinya kita berhak pula meminum al-haud atau telaga yang Allah janjikan kepada umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah azakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih berkaitan dengan zikir dan doa yang telah kita baca dari kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah telah kita baca sampai bab ke-53 tentang keutamaan kalimat-kalimat takbir, yang insyaallah kita sedikit tambahkan sebelum kita masuk ke bab yang berkaitan dengan keutamaan kalimat hauqallah atau la haula wala quwata illa billah. Dalam pembahasan yang terdahulu adalah tentang 4 kalimat yang selalu dibaca oleh kaum muslimin. Dan ini adalah 4 kalimat yang tidak akan pernah dilupakan oleh kaum muslimin. Semuanya terbiasa membacakan 4 kalimat ini, yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga disebutkan apa-apa yang mengenai keutamaan kalimat-kalimat tersebut dari 4 kalimat tersebut sampai terakhir kalimat takbir. Kemudian juga telah berlalu pula isyarat-isyarat sejumlah besar nas-nas yang menunjukkan keagungan zikir kepada Allah dengan menggunakan 4 kalimat tersebut. Lalu kaitannya dengan kalimat-kalimat itu ada keterkaitannya. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain kadang disejajarkan atau kadang dibaca 2 kalimat saja dan tidak membawa pada kalimat yang lain. Seperti dalam kalimat
tahmid dengan tasbih. Itu kadang selalu dikaitkan. Ini dua kalimat. Kemudian sesungguhnya kalimat-kalimat itu seperti dijelaskan para ahli ilmu terdiri dari dua bagian, yaitu tasbih itu dipasangkan dengan tahmid. Tasbih subhanallah dipasangkan dengan alhamdulillah. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani hafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat timbangannya di mizan, kemudian dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini digandengkan antara subhanallah dengan alhamdulillah, tahmid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kemudian beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, afdalul kalam mastafallahu li malaikatih, subhanallah wa bihamdih. Perkataan paling mulia, paling utama adalah apa yang dipilihkan Allah kepada para malaikatnya, yaitu subhanallah wa bihamdih. Di sini juga dikaitkan antara tasbih dengan tahmid. Dalam Al-Quran juga disebutkan banyak ayat yang mengaitkan antara tasbih dengan tahmid. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa nahnu nusabbihu bihamdik, perkataan malaikat, dan kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Dalam surat An-Nasr ayat 3 juga sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan dalam rukuknya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, Rabb kami, dengan memujimu, maka Allah ampunilah dosaku. Di sini juga digandengkan antara mensucikan Allah dengan memujinya. Demikian disebutkan dalam As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Belum menjadikan perkataannya subhanakallahumma wa bihamdika sebagai takwilan bagi firman Allah, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah hak, benar. Dan mohonlah ampun kepadanya atas dosa-dosamu. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada waktu sore hari dan pagi hari. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 55. Juga firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 17, 18, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard. Maha suci Allah di waktu sore hari dan juga pagi hari. Baginya pujian di langit dan di bumi.
Dan ayat-ayat yang semisal yang memasangkan antara dua kalimat tersebut cukup banyak. Adapun tahlil itu dipasangkan dengan takbir. Jadi la ilaha illallah banyak dipasangkan dengan Allahu Akbar. Seperti pada kalimat adzan. Adzan ada takbir, nanti diikutkan dengan tahlil. Syahadat juga ada tahlilnya. Kemudian sesudah panggilan kepada para hamba untuk sholat, maka dikatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi digandengkan antara tahlil dengan takbir. Dan sebagaimana dikumpulkan antara lafaz takbir dan tahlil juga pada adzan, keduanya dikumpulkan pula pada takbir isyraf. Takbir tempat yang tinggi. Jadi ketika berada di tempat-tempat yang tinggi, di situ juga disebutkan banyak zikir-zikir takbir dan tahlil. Ini terjadi di bukit-bukit Safa Marwah. Itu pula berada di ketinggian dalam suatu peperangan juga disebutkan kita diperintahkan untuk bertakbir dan bertahlil. Juga dalam haji umrah ada takbir 3 kali. Jadi ini adalah kaitan, ya, dikaitkan antara zikir satu dengan zikir yang lain. Kemudian sesungguhnya yang paling utama di antara keempat kalimat itu adalah la ilaha illallah, tahlil. Karena ia mencakup tauhid yang merupakan pokok dari iman. Ia adalah perkataan yang memisahkan antara ahli surga dengan ahli neraka. Ia adalah harga bagi surga. Ini tahlil. Tidaklah baik keimanan seorang kecuali dengan tahlil tersebut. Dan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke surga. Kedudukannya tahlil ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq." Iman terdiri dari 70 lebih cabang. Paling tingginya cabang iman adalah kalimat la ilaha illallah. Dan paling rendahnya, paling bawahnya cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan adapun malu juga termasuk dari cabang iman. Jadi tahlil ini adalah cabang tertinggi dari iman. Jadi kalau sudah mencapai kalimat ini berarti iman sudah sangat tinggi. Jadi cabang tertinggi dari cabang iman, yaitu kalimat tahlil. Sementara dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka Rasulullah bersabda, hiya afdhalul hasanat. Kalimat itu adalah termasuk kebaikan yang paling utama, yang paling afdal. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Pada pembahasan terdahulu juga sudah dipaparkan sebagian besar. Dan itu juga tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, afdalul kalam mastafallahu li malaikatih subhanallah wa bihamdih. Ucapan yang paling utama adalah apa yang dipilihkan Allah kepada para malaikatnya, yaitu subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujinya, karena tidak ada konsekuensi darinya. Seperti dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menjadi kalimat paling utama secara mutlak. Buktinya membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membaca Al-Quran di waktu kita rukuk dan sujud.
Dan beliau bersabda, sungguh aku telah dilarang untuk membaca Quran saat aku ruku dan sujud. Adapun ruku, fa'azimu fihi rabb, agungkanlah nama Rabb.